Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri prosesi pemakaman Meriati Hugeng, istri dari mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Desa Pendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri prosesi pemakaman Meriati Hugeng, istri dari mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Pemakaman dilaksanakan di tempat pemakaman Bukan Umum Giritama, Tonjong, Bogor, Jawa Barat. Jenderal Polisi Yuda Kusdawan, SIK, SH, MH. Atas nama negara, bangsa dan kepolisian negara Republik Indonesia. Kehadiran Kapolri menjadi simbol penghormatan institusi Polri terhadap sosok Meriati Hugeng yang selama hidupnya dikenal memiliki kepedulian besar terhadap nilai-nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian. Almarhumah kerap memberikan pesan moral yang ditujukan kepada seluruh keluarga besar Polri dalam berbagai kesempatan. Pesan yang kini dikenang sebagai warisan berharga bagi institusi kepolisian. Dalam beberapa pertemuan semasa hidupnya, Meriati Hugeng secara konsisten mengingatkan pentingnya menjadi aparat kepolisian yang berintegritas, berakhlak baik, serta mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Menurut Kapolri, pesan terakhir Meriati Hugeng tentang menjaga dan menitipkan institusi Polri memiliki makna yang sangat mendalam. Hal itu menjadi pengingat bahwa Polri ke depan harus terus berbenah, meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesional dan bertanggung jawab. Tentunya selama almarhumah hidup, beliau banyak sekali membawa pesan-pesan yang selalu disampaikan di setiap kami bertemu. Sehingga kemudian dari pesan-pesan itulah juga yang kemudian menginspirasi kami untuk terus mendorong, menjaga integritas dan apa yang telah diteladankan oleh beliau dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, antara lain beberapa kali kami melaksanakan Hugeng Award. Ini sebagai upaya kami untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh almarhum Hugeng yang selalu disampaikan oleh Eyang Mary. Beliau selalu berpesan di setiap acara-acara kami, jadilah polisi yang baik, polisi yang memiliki integritas, polisi yang bisa melindungi dan mengayomi. Prosesi pemakaman berlangsung dengan penuh rasa hormat, dihadiri keluarga, kerabat, serta sejumlah tokoh. Kepergian Meriati Hugeng meninggalkan duka mendalam, namun juga menegaskan kembali pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dan keteladanan sebagai fondasi utama institusi kepolisian. Dengan kehadiran Kapolri dalam pemakaman tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan melanjutkan amanah moral yang telah diwariskan, menjadikan pesan-pesan Meriati Hugeng sebagai api semangat yang terus menyala di tubuh Korps Bayangkara. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan dialog berkelanjutan dengan para ulama serta pimpinan pesantren.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya peran ulama sebagai penuntun moral sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika nasional dan menjaga arah pembangunan bangsa. Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam yang terjadi di penghujung dan awal tahun sebagai bahan refleksi bersama. Ia pun memohon dukungan doa dari para kiai agar proses pemulihan di berbagai daerah terdampak dapat berjalan optimal. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan perkembangan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang merupakan hasil aspirasi para kiai. Pembentukan Dirjen ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia. Selain isu pendidikan pesantren, Wapres turut membahas rencana pengembangan kampung haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Ini kan sekarang sudah terbentuk Dirjen Pesantren. Dirjen Pesantren kan terbentuk atas masukan-masukan dan juga saran dari para kiai. Ini memang masih baru terbentuk. Jadi ke depan kami mohon arahan dan saran juga dari para kiai bagaimana Dirjen ini ke depan bisa membawa arah yang lebih baik untuk pondok-pondok dan pesantren. Menutup pertemuan, Wapres menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, usai bersilaturahmi dengan para kiai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa para santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, Wapres menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan akhlak dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Di tengah derasnya arus informasi digital, Wapres juga mengingatkan para santri untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam mengakses informasi melalui gawai. Selain penguatan kapasitas santri, Wapres turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk yang menyentuh sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Karena waktunya sangat terbatas, biasanya saya kalau ke pondok itu saya biasanya bawa guru AI sama bawa guru robot untuk mengajar santri-santri pakai secara gratis. Jadi saya sekali lagi bawa guru yang guru AI sama guru robot. Jadi kalau santri kan ngajinya pasti baik, akhlaknya baik, tapi harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Hadir dalam kesempatan ini antara lain Bupati Mojokerto Muhammad Albara dan pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Asep Syaifuddin Halim. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon menyebut program gentengisasi telah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon menyebut Presiden memiliki pertimbangan matang dalam menyusun program pemerintahan, termasuk program gentengisasi yang dikabarkan memiliki anggaran hingga 1 triliun rupiah.
Program tersebut dinilai mampu mendorong perekonomian rakyat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memberi dampak turunan bagi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Herman menegaskan Partai Demokrat berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan penguatan ekonomi nasional. Tentu Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tentu ini program yang sangat menyentuh di masyarakat. Oleh karenanya, Presiden pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat. Bagi kami, sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto, sebagai pendukung pemerintahan saat ini, tentu sangat mendukung program-program yang ini menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi meningkatkan perekonomian rakyat. Karena pada setiap program yang itu menyentuh dengan rakyat, yang juga ini sangat bersentuhan dengan turunannya, ini meningkatkan industri UMKM khususnya, tentu ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan eksistensi usaha kecil menengah di masyarakat. Oleh karenanya bagi Demokrat mendukung penuh dan tentu akan membantu di dalam perjalanannya implementasi programnya, sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Sektor pariwisata Indonesia mencatat kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sektor pariwisata Indonesia mencatat kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan sejumlah indikator utama, mulai dari kunjungan wisatawan hingga investasi ke Indonesia telah melampaui target. Halaman 3. Yang pertama-tama, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyebut kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025 mencapai 15,39 juta kunjungan, yakni tumbuh 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas wisatawan masuk melalui Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Menteri Pariwisata Widianti juga menjelaskan, di sisi domestik, pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan atau tumbuh 17,55%. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara tercatat senilai $1.267 Amerika Serikat dengan devisa pariwisata yang diproyeksikan mencapai $18,91 miliar Amerika Serikat. Selain itu, dari sisi investasi, sektor pariwisata membukukan realisasi 73,56 triliun rupiah dan menyerap sekitar 25,9 juta tenaga kerja, dengan mayoritas usaha pariwisata merupakan UMKM yang berkontribusi langsung pada perputaran perekonomian daerah. Menteri Pariwisata menegaskan capaian di tahun 2025 menjadi fondasi untuk mendorong pariwisata Indonesia lebih tumbuh berkualitas dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan menerima 43 juta laporan transaksi sepanjang tahun 2025. Dengan persoalan kejahatan kehutanan, illegal logging, dan juga memunculkan resiko informasi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Februari 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra, didampingi Ketua Komisi 3 Habibie Rohman. Rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum setelah kehadiran anggota memenuhi quorum dari 8 fraksi.
Dalam paparannya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan laporan terkait analisis transaksi mencurigakan, pencucian uang, serta pendanaan terorisme sepanjang tahun 2025. Ivan mengungkapkan sepanjang tahun 2025 PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor. Jumlah ini meningkat 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Ilegal khususnya emas. Dari hasil analisis tersebut, PPATK menyampaikan ratusan hasil analisis dan informasi kepada penyidik serta kementerian terkait. Total perputaran dana yang terindikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme mencapai 2.085 triliun rupiah, meningkat 42% dibandingkan tahun 2024. Wilayah hingga pasar luar negeri. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan penguatan konstitusi, keberlanjutan reformasi Polri dan evaluasi pokok-pokok haluan negara sebagai arah strategis nasional. Penegasan ini disampaikan Ibas saat membuka rapat pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI tahun 2026. Terjadi dinamika di internal negara-negara. Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono membuka rapat pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan atau K3 MPR RI tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja K3 sepanjang tahun 2025 sekaligus penentuan arah kajian ketatanegaraan ke depan. Dalam arahannya, Edi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan bahwa penguatan landasan konstitusional dan stabilitas demokrasi merupakan harga mati di tengah ketidakpastian global. Pria yang akrab disapa Ibas ini mengapresiasi kinerja K3 yang dinilai produktif, terlebih dalam hal penyerapan anggaran tahun 2025 yang mencapai 95%. Sebagai laporan dan evaluasi tahun anggaran 2025, kami juga ingin memberikan masukan dan juga informasi lebih lanjut bahwa alhamdulillah bahwa Komisi Kajian dan juga Komisi Kajian Ketatanegaraan telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 55%. Di sini ada Bu Sekjen, Kepala Biro yang selama ini juga telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan anggaran. Artinya anggarannya kurang. 95%. Nggak pernah cukup gitu. Ibas menilai tingginya serapan anggaran menunjukkan keseriusan K3 dalam menjalankan fungsi kajian dan memberikan penguatan kelembagaan MPR RI. Salah satu isu krusial yang disorot dalam rapat adalah keberlanjutan reformasi Polri. Ibas menegaskan sejalan dengan pembahasan di DPR RI, reformasi Polri harus terus dilanjutkan agar institusi kepolisian semakin profesional dan humanis serta tetap berada dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu, putusan dan kesepakatan yang dilakukan oleh teman-teman di DPR RI juga mendorong agar Polri harus tetap menjadi lembaga yang profesional, yang humanis, dan tetap di bawah naungan Bapak Presiden Republik Indonesia. Pimpinan K3, Bapak Ibu yang saya hormati. Selain reformasi Polri, Ibas juga menyampaikan progres pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Dokumen PPHN telah diserahkan kepada Presiden dan saat ini masih dalam tahap pelajaran sebelum dilakukan koordinasi lanjutan. Evaluasi dan informasi lanjutan terkait dengan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sudah tuntas, sudah diserahkan kepada pimpinan MPR RI dan sudah kami sampaikan langsung di hadapan Bapak Presiden. Hanya saat ini kita menunggu seperti pesan yang disampaikan Presiden kepada pimpinan MPR RI untuk mempelajari lebih lanjut, untuk memastikan pokok-pokok yang ditulis dan dikaryakan dalam buku PPHN tersebut sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat luas. Sehingga per hari ini status PPHN masih melihat waktu yang tepat untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Presiden. Sementara itu, pimpinan K3 MPR RI Taufik Basari menjelaskan, tahun 2026 kajian K3 akan difokuskan pada pasal 18 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kajian ini menyentuh isu pemerintahan daerah, pilkada, demokrasi ekonomi, hingga keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kemudian pasal 33 terkait dengan perekonomian nasional, di mana saat ini memang kita menginginkan agar perekonomian nasional kita dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi, di mana di situ ada aspek keadilannya, di situ ada kebersamaannya, ada kekeluargaannya dan sebagainya. Dan kita meyakini pasal 33 ini adalah satu sistem ekonomi ciri khas bangsa Indonesia yang mudah-mudahan juga bisa menjawab tantangan perekonomian global yang saat ini sangat dinamis, yang mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi negara ini untuk memastikan bahwa perekonomian kita dijalankan dengan asas kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Dan kita juga akan mengkaji tap-tap MPR yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, yaitu tap MPR tentang otonomi daerah, tentang demokrasi ekonomi, ya, yang juga akan kita lihat ya terkait dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Taufik menegaskan seluruh kajian K3 akan berpijak pada prinsip negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hasil kajian tersebut akan didokumentasikan dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam pertemuan dengan pimpinan Ormas Islam dan tokoh pesantren di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah dan strategi Indonesia dalam membantu Palestina secara konkret. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penegasan tersebut disampaikan usai pertemuan antara pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh pesantren dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Selasa 3 Februari 2026. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo memberikan penjelasan komprehensif mengenai posisi dan langkah Indonesia dalam membela Palestina. Seluruh pihak sepakat bahwa Indonesia harus konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan terus memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa sesuai amanat konstitusi. Yahya menyebut langkah-langkah yang ditempuh Indonesia telah mempertimbangkan kondisi real dan dinamika terkini di Palestina. Pendekatan ini diambil agar Indonesia dapat berkontribusi secara lebih progresif, konkret, dan memberikan dampak nyata, termasuk melalui partisipasi dalam berbagai inisiatif internasional yang diiringi konsolidasi negara-negara Islam dan Timur Tengah. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina. Presiden Prabowo juga menitipkan pesan agar Indonesia tidak terbawa arus yang justru berpotensi merugikan Palestina. Seluruh langkah akan ditempuh secara hati-hati dengan prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu menjaga dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, serta mengembangkan ikhtiar perjuangan yang lebih luas hingga ke wilayah tepi barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi terkait Barreskrim Polri yang menggeledah kantor perusahaan sekuritas di kawasan SCBD. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor perusahaan sekuritas di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Sipanjuntak menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pasar modal yang telah inkrah. Dalam perkara ini, 2 orang telah divonis bersalah, masing-masing MBP, mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia, dan J Direktur PT MML. ADW juga mengatakan dalam putusan pengadilan terungkap bahwa terpidana secara bersama-sama melakukan perdagangan efek dengan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material. Tujuannya untuk mempengaruhi investor agar membeli saham saat proses penawaran umum perdana atau IPO. Dalam pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan 3 orang tersangka baru, yaitu BH, DA, dan RE. Ade menambahkan penyidik juga menemukan fakta bahwa PT MML dengan kode saham PIPA sejatinya tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Meski demikian, saat IPO PT MML berhasil menghimpun dana sebesar 97 miliar rupiah dengan PT Sinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. Jadi kegiatan penggeledahan pada hari ini yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ini merupakan rangkaian dari pengembangan dari perkara tindak pidana pasar modal yang telah ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, sudah inkrah, di mana dalam perkara yang sudah inkrah dimaksud terdapat 2 terpidana, yaitu satu adalah saudara MBP yang bersangkutan merupakan ex kepala unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2. Bareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik manipulasi pasar dan kejahatan investasi. Dalam penanganan kasus ini, penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana. Polri mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memahami resiko investasi dan memastikan produk keuangan sesuai ketentuan regulator. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menghentikan sebagian kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia milik PT Setia Mulia Kridatama, sebuah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang berkantor di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Penghentian ini dilakukan setelah perusahaan terbukti menempatkan PMI ke kawasan Timur Tengah secara ilegal, meskipun negara tujuan tersebut telah dinyatakan tertutup sejak tahun 2015. Direktur Jenderal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi menyatakan PT Setia Mulia Kridatama melanggar sejumlah ketentuan Permen P2MI atau BP2MI nomor 04 tahun 2025. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari 2 PMI yang diberangkatkan ke Timur Tengah sejak Juni 2025. Keduanya mengaku diberangkatkan secara diam-diam dan tidak sesuai prosedur. Dengan baik dan kami melakukan pemberian sanksi apabila ditemukan kesalahan. Tapi sanksi ini pun sifatnya evaluasi. Apabila mereka dalam 3 bulan ini bisa memenuhinya, maka nanti apa yang ada di tulang belakang ini akan dicabut. Ya. Maka bisa beroperasi kembali seperti sedia kala. Mungkin itu dari kami yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penelusuran KP2MI menunjukkan perusahaan hanya melaporkan 2 PMI yang diberangkatkan. Namun KP2MI tetap meminta data lengkap seluruh PMI yang pernah ditempatkan ke Timur Tengah dalam 2 tahun terakhir. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, seorang pelaku penjamretan berhasil ditangkap setelah digagalkan pengemudi Jaklingko di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang geram dengan aksi tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam lalu. Pelaku berhasil diamankan warga setelah aksinya menjamret telepon genggam milik perempuan digagalkan pengemudi Jaklingko. Saksi mata mengatakan pelaku berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Gimana Pak yang awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jamretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama abang di sini? Iya, di sini satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada. Sementara kasus penjamretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, diduga akibat senggolan kendaraan, sekelompok orang tak dikenal aniaya karyawan toko retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski para korban belum melaporkan kasus ini, polisi kini tengah memburu 7 pelaku yang sudah teridentifikasi. Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap para karyawan toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok pria ini diduga diawali dari senggolan kendaraan antara kendaraan milik pelaku dan korban. Takut kembali menjadi sasaran kebrutalan para pelaku, para korban pun enggan membuat laporan ke kepolisian. Meski belum ada delik aduan, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk korban. Hasilnya, 7 orang terduga pelaku sudah berhasil teridentifikasi dan kini tengah dalam pengejaran petugas kepolisian. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian, baik dari Polres maupun Polsek, sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga minta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada lapor delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak ya? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Polisi mengimbau agar para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan menjamin keselamatan para korban dan tak perlu khawatir mendapatkan intimidasi dari para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.